Selamat siang semua untuk teman-teman. Salam sejahtera, sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kembali saya sampaikan untuk kehadiran teman-teman semua dalam webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Andi sebagai host dari webinar Itasoft dan Joget Series ini. Jangan lupa nanti di akhir webinar akan ada acara tanya jawab dan juga kami akan memberikan voucher untuk teman-teman yang terpilih. Pertanyaan-pertanyaan dapat diajukan selama webinar dalam kolom Q&A seperti biasa, atau langsung juga kita dapat sampaikan di akhir webinar nanti. Nah, sebelumnya saya mungkin perlu menyapa teman-teman dulu yang menjadi narasumber dari webinar kali ini. Halo Pak Fahmi dan Pak Indra, bagaimana kabarnya? Halo Pak Andi, baik Pak, Alhamdulillah. Terima kasih Pak, selamat siang semuanya. Ya, Yes, halo Pak. Terima kasih dan selamat siang buat rekan-rekan yang sudah bergabung. Oke. Semangat terus ya Pak Indra, Pak Fahmi, agar webinar kita bisa berjalan sukses ya, dan para peserta pasti antusias dan aktif. Sekali lagi saya informasikan, di akhir webinar ini akan ada acara tanya jawab dan juga bagi-bagi voucher untuk teman-teman terpilih. Jadi ikuti terus webinar ini seperti yang saya sampaikan tadi dengan antusias dan Oke, webinar hari ini berjudul Modernize Your Customer Onboarding Process with Joget DX. Nah, dari teman-teman yang hadir, saya lihat ada berbagai teman-teman yang partner-partner kami yang memiliki berbagai bidang usaha yang beragam. Nah, dari berbagai keragaman usaha tersebut, saya masih bisa tetap melihat ada satu proses yang menyatukan ya semuanya itu. Seperti contohnya proses onboarding customer. Onboarding atau pendataan informasi customer ataupun calon customer dalam hal ini berlangsung secara efektif dan cepat karena customer tentunya ingin untuk dapat langsung dilayani kebutuhan-kebutuhannya secepat-cepatnya. Bahkan di zaman digital seperti sekarang ini dan apalagi di masa pandemi seperti ini, customer atau calon customer cenderung diminta untuk melakukan proses pendataan tersebut secara mandiri. Baik itu via smartphone, laptop, ataupun mungkin PC pribadi. Sayangnya implementasi proses onboarding digital tersebut masih sering mendapat tantangan. Misalnya pembuatan aplikasi yang berjalan tidak sesuai dengan harapan. Lalu perubahan-perubahan terhadap aplikasi yang berjalan tidak lancar, tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan. Lalu customer mungkin mengalami kesulitan untuk mengerti bagaimana proses dari onboarding tersebut. Nah, hal inilah yang kita akan bahas di webinar kali ini. Oke, perkenalan mungkin sedikit untuk pembicara hari ini, yaitu Pak Fahmi Jafar dan Pak Indra Robiana. Pak Fahmi Jafar merupakan COO dari Itasoft dan sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang ini. Sedangkan Pak Indra merupakan konsultan teknis dan product service manager selama kurang lebih juga 8 tahun. Mereka berdua telah menangani berbagai bidang usaha dan beragam industri dari skala kecil sampai besar. Kami persilahkan untuk Pak Indra dan Pak Fahmi untuk menyampaikan webinar ini. Silakan. Oke, selamat siang buat rekan-rekan yang telah bergabung di webinar kita hari ini yang bertema Modernize Your Customer Onboarding Process with Joget DX. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih karena di sela-sela kesibukannya ya mungkin dari rekan-rekan semua menyempatkan untuk mengikuti webinar kita hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar ini. Dan dalam 60 menit ke depan, kami akan memberikan insight untuk bagaimana mentransformasikan proses customer onboarding konvensional menjadi digital. Main dari webinar kita hari ini adalah bagaimana caranya untuk Anda dapat mentransformasikan proses onboarding konvensional tersebut dengan menggunakan Joget DX. Dan dengan menggunakan platform Joget DX, kita harapkan implementasi dari digital customer onboarding ini menjadi lebih ringkas, lebih mudah, juga lebih cepat. Oke, saya akan mulai dengan apa sih digital atau proses onboarding. Nah, secara definisi, onboarding proses adalah proses memperkenalkan
dan memberikan informasi berupa produk atau layanan kepada pelanggan dan calon pelanggan Anda. Nah, onboarding proses juga dapat diartikan sebagai cara untuk mulai berlangganan pada produk atau layanan tertentu. Mungkin biasanya kita sering lihat proses onboarding ini digunakan oleh banking ataupun finance. Oke, kemudian onboarding proses yang baik itu yang seperti apa sih? Nah, di sini kita ada 3 insight. Yang pertama adalah proses onboarding tersebut harus simple, di mana nantinya memastikan bahwa calon pengguna atau calon customer kita yang ingin mendapatkan akses terhadap produk dan layanan kita, mendapatkan semua informasi dengan lengkap, jelas, kemudian juga mudah diakses atau mudah didapatkan. Kemudian yang keduanya ada quick atau cepat ya, dan di sini cepat itu lebih memungkinkan untuk nantinya si proses onboarding ini dapat tereksekusi dengan cepat, di mana dari awal kita registrasi atau kita mengumpulkan data atau membutuhkan informasi lainnya, nah nanti sampai dengan finalisasi dari onboarding proses tersebut, prosesnya cepat dan tidak banyak memakan waktu. Jadi itu untuk faktor kedua, kenapa atau seperti apa onboarding proses yang baik. Kemudian yang ketiga ada secure. Tentunya semua onboarding proses harus kita garansi keamanannya, karena nantinya akan berhubungan dengan data yang cukup privasi, karena nantinya biasanya di onboarding proses akan melibatkan ID card. Oke, seperti itu. Kemudian juga nantinya tentunya si onboarding proses tersebut akan sangat baik apabila akan memberikan nilai tambah yang memudahkan bagi calon pelanggan. Oke, saya lanjut. Kemudian ada insight lainnya, yaitu ada tipe dari onboarding. Jadi ada 3. Yang pertama adalah on-site onboarding, di mana prosesnya masih menggunakan cara-cara konvensional, di mana calon pelanggan nantinya diharuskan mengunjungi tempat registrasi secara offline atau tatap muka. Jadi on-site onboarding masih, atau kita bisa bilang ini adalah tipe konvensional. Kemudian ada semi on-site onboarding. Nah, di semi on-site onboarding ini prosesnya sudah menggunakan pendekatan digital, namun masih terbatas. Jadi di mana nantinya biasanya di real case tersebut, calon pelanggan akan dapat mengakses informasi secara digital. Namun untuk registrasi, kemudian mengaplikasikan atau join atau registrasi di layanan atau produknya itu masih diharuskan untuk mendatangi kantornya atau office-nya secara offline. Kemudian yang ketiga adalah digital onboarding, di mana prosesnya ini nanti sudah menggunakan metode digital secara terseluruh atau menyeluruh. Kemudian di real case-nya itu, di mana nantinya calon pelanggan biasanya sudah tidak diharuskan lagi untuk datang secara fisik, dan nanti sudah melakukan registrasi secara lengkap via media digital. Oke, nah, mungkin dari ketiga proses onboarding ini, sesuai dengan tema kita hari ini juga, dan memang sangat relevan untuk kondisi saat ini, adalah tipe yang terbaik kita implementasikan adalah tentunya digital onboarding. Oke, dan mungkin ada pertanyaan lainnya, yaitu kenapa sih digital onboarding? Nah, setidaknya ada 4 alasan kenapa kita harus sudah mulai menggunakan digital onboarding, yaitu yang alasan pertamanya, digital onboarding dapat meningkatkan konversi rasio keberhasilan yang lebih tinggi untuk nantinya mendapatkan pelanggan atau calon customer. Jadi dengan penggunaan onboarding ini yang interaktif, mudah, kemudian juga fully digital, tentunya akan menarik minat dari calon customer kita untuk apply produk atau layanan kita. Oke, kemudian alasan kedua adalah memberikan kemudahan dalam mengisi proses onboarding. Jadi proses yang sebelumnya biasanya cukup rumit ya. Nah, ini nantinya akan dibuat mudah berkat pengisian secara digital. Nah, kemudahan ini pun akan menghindarkan dari kesalahan pengisian berkat adanya fitur validasi pada digital onboarding. Oke, kemudian alasan ketiga, pengguna digital onboarding pun dapat meningkatkan akuisisi pelanggan. Nah, ini dimungkinkan terjadi karena adanya sisi fleksibilitas untuk pelanggan, di mana tentunya pelanggan akan memilih perusahaan yang dapat memberikan mereka kemudahan yang lebih dan juga nilai tambah yang lebih, nah dibandingkan dengan yang tidak memberikan value tersebut. Jadi seperti itu untuk increase customer acquisition.
Dan yang alasan terakhir atau keempat adalah terpenuhinya standar kesehatan kepatuhan bersama prokes terhadap pandemi COVID-19. Yang kita ketahui bersama, dengan adanya prokes COVID-19 ini, interaksi secara langsung dibatasi, kemudian juga mobilitas dari orang-orang juga dibatasi, yang artinya sudah agak sulit untuk kita nanti misalkan meng-apply satu buah layanan atau produk atau onboarding ini melalui proses langsung datang ke kantor seperti itu. Jadi dengan penggunaan digital onboarding, maka compliance dari COVID-19 prokes ini akan terpenuhi seperti itu. Oke, selanjutnya, bagaimana sih dengan kelebihan-kelebihan dari proses digital onboarding yang tadi sudah dideskripsikan, bagaimana sih caranya kita untuk membuat sebuah digital onboarding dengan mudah dan kita bisa bilang ringkas. Oke, jadi di sini saya akan invite Pak Fahmi untuk membantu saya bagaimana sih caranya kita dapat membuat satu buah proses onboarding secara digital dengan lebih mudah dan ringkas. Oke, mungkin saya persilakan Pak Fahmi untuk bergabung bersama saya. Ya, halo, selamat siang Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Indra, ya Pak Andi juga, dan rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk join di webinar Itasoft kali ini. Ya, silakan Mas Indra untuk dilanjut ya untuk slide-nya. Ya, pada webinar kali ini saya dari Itasoft ya akan membantu Anda untuk mengenal platform JogetDX, dan terutama teman-teman yang belum pernah membuka atau mengakses JogetDX ya, nanti kita lihat sedikit intro mengenai JogetDX platform itu seperti apa. Nah, JogetDX platform ini sendiri merupakan platform aplikasi low code yang bisa membantu kita gitu ya dalam membuat aplikasi berbasis web enterprise dan memudahkan proses development agar lebih cepat, serta sesuai namanya low code atau minim coding. Dan kalau kita lihat tadi dari case-nya untuk customer onboarding berarti akan diperlukan paling tidak form serta workflow proses gitu ya untuk proses customer acquisition-nya. Ya, jadi kalau misalkan tadi Mas Indra sudah sampaikan ada di banking atau di financial industry, sebenarnya juga bisa nanti diimplement di tempat yang lain yang ada proses di mana customer harus meregister dirinya ke dalam sistem kita seperti itu. Ya, dilanjut Mas Indra. Baik, sebelum kita hands-on ya membuat aplikasi customer onboarding, kita bisa lihat dari slide ini ya sejumlah isu atau risiko yang ada pada proses customer onboarding secara konvensional ya. Biasanya kalau yang konvensional itu ada proses manual data entry, di mana biasanya nanti customer diminta untuk mengisi form dalam bentuk kertas, kemudian hasil dari inputan user tadi akan diberikan kepada admin, lalu dilakukan secara manual oleh admin, misalnya seperti itu. Nah, proses manual tadi biasanya akan beresiko ya, karena bisa saja terjadi error atau typo dan sebagainya, sehingga sangat berisiko terhadap error prone-nya. Kemudian juga ada high data security risk, di mana kalau file itu tadi tersimpan dalam file Excel, biasanya sangat berisiko, apalagi apabila file tersebut bisa diakses oleh orang yang tidak berhak ya, karena tidak ada pembatasan, misalnya seperti itu. Dan seperti kita tahu juga kalau dalam bentuk file Excel kan biasanya kalau kita simpan ini file itu bisa dalam beberapa versi. Jadi agak menyulitkan pada saat kita harus mengkolaborasikan datanya, serta juga tidak ada single source of truth, atau tidak kita bisa jadi tidak tahu mana data yang terbaru atau yang terupdate seperti itu. Oke, next. Nah, dari risiko-risiko tadi ya, kita berharap dengan mendigitalkan proses customer onboarding tadi, kita bisa mencapai sejumlah tujuan ya, atau sejumlah target dari proses digital customer onboarding ya. Antara lain saving in time and resource, better data protection, data control, dan single source of truth. Artinya pada saat customer bisa langsung input data ke dalam form kan, artinya kita tidak perlu melakukan proses manual lagi dari memindahkan data yang ada di kertas tadi ke dalam form atau ke dalam data kita misalnya. Dan ini juga akan menghemat resource karena nanti sisi admin atau user admin hanya perlu melakukan misalnya verifikasi data seperti itu. Nah, kemudian juga ada
dengan adanya tersimpan data tadi di dalam data terpusat atau di database yang terpusat, ya nanti itu bisa menjadi single source of truth. Jadi kita bisa mengacu ke data itu sebagai data yang termutakhir seperti itu. Dan selain itu, ya nanti datanya bisa tersentralisasi, bisa juga mendorong proteksi data yang lebih baik seperti itu. Ya, silakan next, Mas. Nah, di webinar kali ini kita akan coba lihat ya, paling tidak ada 2 skenario yang kita punya. Pertama, kita akan membangun customer onboarding channel apps ya, yang nanti akan dibangun menggunakan Joget DX, di mana nanti kita akan demokan dari form-form, dari salah satu form yang kita punya ya, kemudian kita coba simulasikan di Joget mengenai cara pembuatannya, serta pengaplikasiannya di Joget DX itu sendiri. Ya, dan yang kedua nanti di skenario berikutnya akan ada proses integrasi dengan IDV atau ID verification. Dalam hal ini nanti aplikasi yang dibangun di dalam Joget itu kita bisa memanggil API. Salah satunya kalau di contoh yang kita punya ini adalah Mas KYC API. Di mana nanti proses integrasinya adalah pertama kita akan membaca data dari iktp, kemudian datanya tadi akan diparsing oleh API. Kemudian yang kedua ada proses verifikasi, jadi memastikan bahwa orang yang mensubmit atau mengirimkan data iktp tadi adalah orang yang sesuai ya, seperti di fotonya. Jadi nanti ada paling tidak 2 API yang dipanggil, yaitu OKID dan OKFace. Jadi 2 API ini merupakan third party apps yang kita integrasikan ke dalam Joget. Nah, untuk contoh app-nya sendiri nanti kita bisa lihat, dan teman-teman juga bisa download nanti dari marketplace Joget seperti itu. Ya, silahkan next, Mas Indra. Oke. Ya, pertama ya dari sini kita punya manual form yang mungkin bentuknya sederhana ya. Ini saya yakin teman-teman yang sudah terbiasa dengan Joget itu atau sudah terbiasa juga membuat aplikasi dalam bentuk digital ya, atau aplikasi berbasis web, itu bisa mengkonversikan form yang tadinya dalam bentuk kertas mungkin ke dalam form digital seperti itu. Nah, kalau dilihat yang dari contoh kita punya, kita akan buat form yang cukup sederhana ya, terdiri dari beberapa field. Seperti yang tampil di slide ini, ada document type, ID number, full name, gender, address, dan country. Dan ini nanti bisa diinput secara manual atau dari sisi aplikasi ya, nanti oleh customer seperti itu. Kemudian setelah itu nanti di skenario yang keduanya kita coba combine atau kita coba langsung lihat contoh hasil integrasinya dengan tadi ID verification seperti itu. Ya, untuk demonya mungkin saya izin share screen, Mas Indra. Silakan. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat ya layarnya, Mas Indra dan teman-teman. Oke, di halaman ini adalah halaman Joget DX, landing page-nya atau pertama kali kita akses ke dalam Joget, ini menampilkan App Center, di mana App Center akan menampilkan aplikasi-aplikasi yang sudah kita buat dan kita publish ke dalam instance Joget ini. Dan kalau teman-teman ya mungkin nanti pertama kali akses ya seperti biasa login dulu sebagai admin, usernya, kemudian admin, passwordnya juga admin. Kemudian kalau kita login sebagai admin akan melihat di sini paling ada 3 elemen ya, atau 3 tombol, ada design new app, import, dan download from marketplace. Jadi aplikasi-aplikasi yang akan diimplementasikan ke dalam Joget bisa didesain langsung di sini, atau misalkan kita ambil dari marketplace ya, marketplace.joget.org seperti yang kita lihat di sebelah sini. Ini ada satu app yang kita bisa download, kemudian kita bisa langsung import ke dalam atau install ke dalam Joget kita seperti itu. Nah, untuk case ini ya, untuk skenario pertama kita bisa desain new app ya, karena semua baik form ataupun proses di dalam Joget itu akan dibungkus ke dalam aplikasi, maka kita harus buat dulu apps-nya ya, karena ini akan menjadi penampung atau wadah bagi aplikasi yang kita buat seperti itu. Ya, misalkan kita beri nama, ini ada app ID adalah misalkan app customer gitu ya.
Kemudian kita bisa aplikasi customer registration misalnya. Kemudian kita klik save. Ya, pertama kali kita mendesain app, di sini akan muncul app designer yang dari Joget ya. Di sini menampilkan beberapa tombol, ada form, data list, dan user view. Jadi komponen-komponen ini yang membentuk aplikasi yang bisa kita buat di dalam Joget ya. Selain itu juga ada proses, di mana kalau kita di aplikasi kita membutuhkan workflow proses, itu kita bisa desain proses dari sini, kemudian nanti dikombin dengan form yang kita buat sebelumnya, seperti itu. Dan di samping itu, kalau kita lihat di bagian add-on builders ya, ini ada beberapa builder tambahan. Jadi selain ketiga atau keempat komponen tadi, ada juga builder tambahan, yaitu antara lain new report dan API builder. Jadi untuk yang lebih advance, ini ada builder lagi yang disediakan oleh Joget yang prinsipnya mirip dengan builder yang sudah ada sebelumnya, yaitu menggunakan drag and drop. Jadi kalau kita lihat kita punya API builder, berarti akan bisa membuat API tanpa harus coding gitu ya, hanya perlu mendefinisikan dari add-on builder ini atau builder API ini, seperti itu. Begitu juga dengan report ya, ini kita bisa buat report secara sederhana dari sini ya, mungkin untuk yang report simple ya nanti bisa dikombin atau dibuat menggunakan report builder seperti itu. Nah, untuk case kita akan kembali lagi ke form dan UI di sini ya, karena masih kosong semuanya. Kita bisa membuat mulai dari form ya, kita bisa klik create new form di sini. Yang pertama kali dia menampilkan form ID, form name, dan table name. Jadi inilah yang komponen dibutuhkan untuk membuat satu buah form. Misalkan saya beri nama untuk form ID-nya, misalkan add customer registration, misalkan. Misalkan di sini atau form ya, form customer registration. Lalu yang ketiga, ini juga penting untuk kita ketahui, ada table name. Jadi di Joget ya, untuk form yang kita buat itu akan berelasi dengan satu buah table. Jadi setiap isian yang ada di dalam form ini akan tersimpan ke dalam table di database. Dan tabelnya ini juga otomatis di-create oleh Joget seperti itu. Ya, kita lihat di sini misalkan kita buat aplikasi customer onboarding misalkan, atau customer onboarding juga bisa. Kemudian di sini customer track misalkan gitu ya, customer registration. Ini akan nanti otomatis dibuat oleh Joget seperti itu. Kita bisa klik save. Ya, begitu selesai di save tadi dia akan mengarahkan ke dalam form builder ya, bentuknya seperti ini. Ini adalah kanvas ya, di mana kita bisa menggambar atau mendesain form kita. Kemudian kalau dilihat di sebelah kiri itu ada basic elemen, kemudian ada custom elemen, serta enterprise elemen. Jadi ini adalah field atau komponen-komponen dari satu form yang bisa kita gunakan untuk mendesain form yang kita butuhkan. Ya, kalau dari sampel tadi kita membutuhkan paling tidak 6 buah text field ya, semuanya kita buat sebagai text field. Ini kita bisa gunakan cara seperti ini, klik atau drag text field-nya, kemudian kita beri label ya, ID dan label di sini. Misalkan saya beri ID document type. Kemudian di bagian advanced option kita bisa tambahkan validasi. Jadi misalkan field ini wajib diisi ya, kita tinggal pilih dari sini default validator. Lalu di next screen-nya di sini kita bisa buat mandatory misalnya seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan custom error message-nya, misalkan kita buat jadi wajib diisi. Jadi ini kalau misalkan field-nya tidak diisi oleh user akan otomatis keluar error message seperti ini ya. Nah, ini jadi paling tidak 2 field ini yang harus diisi ya, ID dan label. ID nanti ini akan tersimpan sebagai kolom di table, kemudian label akan menjadi label dari di formnya seperti itu. Oke, kita klik OK, ya, ini selesai. Nah, untuk 5 field yang lainnya, ini saya akan manfaatkan fitur copy paste yang ada di form builder Joget ya. Di sini kita bisa manfaatkan copy, kemudian paste elemennya sebanyak 5 lagi ya. Lalu dengan cara ini kita menghemat waktu untuk mengkonfigurasi mandatory field-nya. Jadi saya hanya perlu ubah sedikit dari sini. Misalkan ini ID number. Ya. ID number.
Oke. Kemudian yang ketiga adalah full name. Yang keempat misalkan gender ya. Yang kelima address. Dan yang terakhir misalnya country. Ya. Ini kenapa bentuknya semuanya text field ya, padahal misalkan gender kita bisa buat jadi radio button gitu ya. Ini untuk mensimulasikan sebenarnya terkait dengan skenario yang kedua, di mana form ini nanti bisa dimanfaatkan untuk integrasi dengan eKYC atau ID verification yang tadi ya. Dan ini untuk mensimulasikan form ini ya, apa namanya, maksud saya mensimulasikan pembuatan form ya di dalam Joget seperti itu. Nah, ini kalau sudah bisa kita klik save. Sebelumnya ini kita edit dulu section name-nya, misalkan jadi customer registration gitu ya. Customer registration. Oke. Save. Nah, dari satu buah form ini kita bisa mengenerate aplikasi ya. Kalau kita lihat saat ini kita baru punya satu buah form di mana tidak ada data list, user view serta prosesnya. Ya, dari form builder ini, Joget menyediakan yang namanya app generator. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sisi kanan ini ada generate app ya. Jadi dari satu buah form, kalau teman-teman ini sudah di save, nanti bisa klik generate app, akan menampilkan beberapa template ya atau generator yang disediakan oleh Joget secara default. Antara lain bisa mengenerate data list, mengenerate CRUD, serta approval atau assignment proses. Jadi sebagai contoh, misalkan form ini nanti begitu disubmit akan dilakukan proses approval misalnya. Nah, kita bisa manfaatkan ini ya. Kita kalau klik more info lagi, di sini akan muncul desain workflow prosesnya sesuai dengan template yang sudah disediakan oleh Joget. Jadi nanti kalau dari gambar ini ya, user submit, kemudian ada proses approval, misalkan oleh admin melakukan verifikasi datanya, begitu approve dia masuk ke database misalnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh approval proses yang bisa di-generate secara otomatis melalui app generator. Walaupun nanti kalau sudah jadi pun ini masih bisa dilakukan editing seperti itu. Ya, ini misalkan kita klik di sini, kemudian kita klik generate. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, di sini generation-nya completed, sudah selesai, artinya proses akan tergenerate serta komponen-komponen pendukungnya. Ini kalau kita lihat kembali lagi ke tab yang sebelumnya, ini sudah tergenerate ya data list serta user view, termasuk juga dengan desain prosesnya. Jadi Joget sudah otomatis mengenerate komponen-komponen tadi menjadi aplikasi yang bisa kita gunakan seperti itu. Ya, ini masih dalam proses generation ya, di sini sudah berhasil ya, bisa mengenerate desain workflow proses seperti yang ada di template tadi. Nah, dengan cara itu ya kita kalau akses langsung dari sini juga bisa, atau kembali lagi ke App Center ya. Kita coba refresh. Ya, di sini aplikasi customer-nya sudah tergenerate ya, kita bisa klik. Kemudian kita bisa submit form customer registration. Ini sesuai dengan yang kita punya tadi desainnya. Kalau kita klik submit, ya ini validasinya juga berjalan ya, sesuai dengan field yang tadi kita setting di validator properties-nya seperti itu. Oke, nah ini kita bisa coba isikan ya, misalkan dokumen type-nya KTP, ID number-nya, misalnya seperti ini. Kemudian full name-nya, address, misalkan seperti ini. Ya, ini saya pikir cukup standar ya. Kita isikan form, kemudian lakukan submit, nanti bisa masuk ke proses approval. Ya, di sini ada masuk ke proses approval. Untuk saat ini desain proses kita belum kita setting siapa approvalnya. Jadi saat ini masih masuk ke inbox dari user tersebut ya. Dimana kalau sudah masuk ke approval berarti dia bisa lakukan proses approve seperti ini, tinggal nanti centang-centang kemudian klik approve, atau bisa juga dilakukan proses approval secara satu persatu seperti itu, bisa diklik view di sini, kemudian dilakukan proses approve atau reject seperti itu ya. Ini misalkan seperti ini, lalu klik approve, ya, selesai. Ya, jadi lebih kurang seperti itu untuk proses pembuatan formnya
ya. Kalau kita lihat dari sisi prosesnya sendiri, itu bisa kita lihat dari mapping prosesnya ya, bahwa ada activity yang di mapping ke dalam form, ada juga tools yang di mapping ke dalam tools-tools tambahan seperti ini, contohnya mengirimkan email seperti itu ya. Nah, dari skenario yang pertama ini, ya ini untuk customer onboarding, formnya seperti itu, kita bisa transformasikan. Jadi nanti kalau teman-teman punya form yang tadinya masih dalam bentuk manual, bisa ditranslasikan menjadi desain form yang digital gitu ya. Teman-teman bisa manfaatkan form builder yang ada di Joget. Nah, berikutnya di skenario kedua tadi kita bisa manfaatkan atau kombinasikan dengan ID verification ya, di mana ID verification ini tadi kita gunakan API yang ada atau yang kita punya, misalkan untuk ID verification ataupun face recognition misalnya seperti itu. Nah, itu kalau teman-teman lihat dari marketplace itu ada aplikasi namanya Emas OKFace ataupun OKID, eKYC app ya. Di sini akan mensimulasikan penggunaan form ini atau penggunaan form yang ada di Joget yang diintegrasikan dengan API. Baik API untuk OCR untuk membaca data dari iktp ataupun konfirmasi atau validasi dari pemilik iktp-nya tadi dengan menggunakan face recognition seperti itu. Ya, nanti mungkin Mas Indra bisa bantu demokan. Untuk saat ini kita bisa lihat desainnya dulu ya. Saya kembali lagi ke all apps, lalu di sini ada Emas eKYC. Ya, di sini ada prosesnya. Kemudian kita bisa lihat dari configure mapping-nya. Ya, di sini ada proses seperti ini, ada user, kemudian ada masuk ke officer. Jadi ada nanti form registration, kemudian di sini ada obtain information with OKID. Ini di mapping dengan satu plugin yang namanya OKID Process Tool, di mana di sini akan memanggil API yang tersedia dari partner kita ya di sini untuk melakukan verifikasi ID card seperti itu, lalu akan ditampilkan ke dalam bentuk form untuk diverifikasi, lalu melakukan capture selfie. Jadi nanti begitu sudah upload iktp, dia akan termapping ke dalam form, lalu dikonfirmasi dengan selfie. Jadi nanti dari foto selfie-nya tadi akan memanggil OKFace. Di sini menggunakan OKFace versi 2 ya untuk proses tool-nya. Di mana ini juga sama akan menggunakan API dari OKFace seperti itu. Ya, lalu kemudian setelah selesai disubmit nanti akan melakukan akan menampilkan biometric result-nya. Jadi berapa persen atau seberapa mirip pemilik atau foto selfie tadi dengan gambar iktp yang diupload sebelumnya seperti itu. Ya, mungkin untuk demonya, mungkin Mas Indra bisa bantu untuk demo menggunakan apps eKYC ini seperti itu untuk mendemokan skenario yang kedua ya tadi dari proses customer onboarding seperti itu. Silakan Mas Indra. Oke, Bapak Amir, terima kasih. Dan rekan-rekan semua kita sudah lihat tadi bagaimana caranya atau bagaimana sih simple ways-nya untuk dapat mentransformasikan proses onboarding dari yang sebelumnya proses konvensional onboarding. Dan di sini saya akan coba melakukan demo tentang atau penggunaan dari integrasi yang tadi misalkan kita sudah atau Pak Fahmi sudah jabarkan, yaitu kita sudah sudah terintegrasi dengan API dari eKYC dari Emas atau Inovatif. Nah, di sini kita bisa langsung berikan sampel. Jadi kalau tadi untuk si form yang tadi kita buat atau Pak Fahmi buat, di sana ada ID type, kemudian juga ID number, kemudian juga name dan lain sebagainya. Itu bisa kita isi secara digital. Nah, di sini akan kita berikan next step-nya atau next level-nya, yaitu kita bisa langsung meng-get data melalui scan ID card. Jadi, misalkan di sini saya sudah integrasikan dengan API yang dari eKYC, kemudian kita klik, dan kita langsung tap untuk ID card kita. Nah, jadi di sini saya menggunakan ID card saya, oke. Kemudian saya tap. Oke, kita menunggu untuk proses uploadingnya. Oke, sudah selesai. Oke, kemudian di sini saya submit. Dan nanti dari form yang tadi kita buat, nanti akan langsung meng-get data dari ID card.
Oke, dan bisa kita lihat hasilnya setelah kita get datanya, di sini ada dokumen type-nya sudah terisi. Nah, di sini karena di eKYC ini ada 3 ya, untuk regional Indonesia itu ada 3 tipe kartu utama atau ID card utama yang bisa kita gunakan, yaitu KTP, SIM, kemudian paspor. Nah, di sini pun kita bisa lihat dia sudah langsung mendetek bahwa ini adalah ID card untuk KTP dan ada tipenya, tipe 2. Kemudian ada ID number-nya, kemudian full name-nya, gender, kemudian address-nya dengan country-nya. Jadi ini sudah akurat dan tadi kita dapatkan dari hasil get dari capture KTP-nya. Jadi ini tentunya akan memberikan user ketika menggunakan proses onboarding ini menjadi lebih interaktif, ringkas, dan juga menarik seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya ini saja, jadi ketika kita sudah misalkan get datanya, pertanyaan berikutnya adalah apakah orang yang mengcapture ID card tersebut adalah orang yang memang mempunyai ID card tersebut. Jadi dari verifikasi selanjutnya yaitu kita akan memastikan bahwa si ID card tersebut diajukan oleh orang yang memang berhak seperti itu. Jadi di sini setelah proses tadi kita getting data, kita masuk ke proses verifikasi ID-nya dan di sini tentunya akan dilakukan pencocokan wajah atau face matching kayak gitu. Oke, jadi di sini saya akan selfie. Oke, kemudian saya tap. Dan nanti di sistem dari Joget dan terintegrasi dengan API eKYC ini akan membandingkan foto yang barusan kita selfie atau kita capture selfie dengan foto yang ada di ID card. Oke, jadi di sini bisa kita langsung complete, kita submit foto selfie-nya. Dan nanti akan ada result terkait dengan berapa sih skor kecocokan dari wajah yang selfie dengan nanti foto di ID card. Oke, dan di sini kita bisa lihat hasilnya. Dari sisi verifikasinya sudah lolos, kemudian dari sisi facial biometric result-nya itu, di face matching-nya itu sekitar 86, sekian persen. Jadi ini sudah skor yang di atas 80, biasanya itu sudah match seperti itu. Dan tentunya dengan penggunaan facial biometrik ini, kemudian tadi juga kita bisa get data melalui ID card, ini akan dapat mengenhance pengalaman penggunaan dari user yang akan menggunakan atau menjadikan proses digital onboarding di Joget seperti itu. Nah, jadi ini sudah bisa langsung kita masukkan ke dalam database dengan hasilnya dari facial biometric result tersebut dan juga capturing data dari ID card. Oke, jadi seperti itu untuk demonya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Fahmi. Ya, terima kasih Mas Indra. Ya, jadi teman-teman sekalian tadi sesuai seperti yang tadi sudah didemokan bahwa untuk proses customer onboarding ya, tadi skenario pertama kita buat formnya saja. Yang kedua, pertama tadi form beserta workflow prosesnya, sedangkan skenario yang kedua tadi sudah kita integrasikan dengan verifikasi, baik verifikasi ID ataupun verifikasi wajah ya atau facial biometricsnya menggunakan API. Seperti itu, dan ini mudah-mudahan menggambarkan buat teman-teman semua untuk proses digital customer onboarding yang bisa mengimprove ya proses customer acquisition seperti itu. Ya, mungkin berikutnya ya. Oke. Ya, kalau untuk tadi dari desain workflow prosesnya beserta API-nya tadi sudah sempat saya terangkan juga bahwa ada beberapa plugin yang sudah disediakan di Mas eKYC app tadi, teman-teman bisa langsung download dari marketplace dan bisa mencoba. Sedangkan untuk API-nya memang mesti dikomunikasikan gitu ya supaya kita bisa coba API tersebut. Nah, hal yang lain yang ingin saya sampaikan adalah bahwa skenarionya ya tadi bisa saja untuk customer onboarding. Untuk yang lain mungkin bisa dikombinasikan dengan nanti kalau saat ini ya misalkan kita masih WFH bisa juga yang face recognition tadi bisa digunakan misalkan untuk aplikasi kehadiran misalnya dan sebagainya. Itu akan tentu saja nanti diserahkan kepada teman-teman untuk skenario implementasinya di organisasi masing-masing.
Ya, mungkin seperti itu Mas Indra, Pak Andi. Silahkan saya kembalikan ke Pak Andi untuk melanjutkan sesi berikutnya. Oke, ya, terima kasih Pak Fahmi, Pak Indra atas sharing sessionnya ya, terkait dengan onboarding proses customer ya. Oke, ini saya lihat sudah ada pertanyaan sebenarnya di forum Q&A, dan sebelum yang lain juga lupa, mungkin bisa juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui forum Q&A yang ada untuk menyampaikan pertanyaannya diinginkan untuk dijawab oleh para pembicara ya, gitu Pak Fahmi maupun Pak Indra. Oke, berikut ini ada pertanyaan-pertanyaan Pak. Mungkin saya bisa sampaikan dulu ke Pak Indra ya. Mungkin untuk dari teman-teman ada yang bertanya nih, di aplikasi Joget ada fitur versioning di mana jika ada kebutuhan kembali ke dokumen sebelumnya tinggal dipanggil kembali. Maksudnya bisa dikembalikan gitu ya, dikembalikan ke versi sebelumnya. Mungkin Pak Indra atau salah satu mungkin kalau perlu dilengkapi nanti bisa dengan Pak Fahmi. Silakan. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya, dan mungkin Pak Fahmi akan jauh lebih baik Pak untuk menjelaskan materi ini Pak. Mungkin silakan Pak Fahmi. Ya, baik. Saya izin share screen mungkin Mas Indra. Oke, mungkin kalau yang dimaksud versioning di pertanyaan yang dimaksud tadi itu di Joget punya yang namanya app versioning ya Pak. Jadi versi aplikasi. Jadi kalau kita tadi contohnya saya buat satu buah aplikasi customer registration di sini ada version 1 Pak. Jadi kalau misalkan desain proses kita di kemudian hari berubah, itu kita bisa lakukan versioning misalkan dengan cara seperti ini ya. Kita klik kemudian new version seperti itu. Jadi dengan cara ini kita bisa mengatur versi mana yang terpublish, kemudian bisa mengakomodir juga change request atau perubahan-perubahan yang terjadi setelah aplikasi go live misalnya seperti itu. Nah, kemudian gimana dengan proses-proses yang disubmit sebelumnya? Ini yang mungkin mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya Bapak tadi, bahwa kalau misalkan prosesnya disubmit di proses versi 1, maka dia masih bisa tetap dilanjutkan. Jadi di versi 2 dia tetap bisa diproses seperti itu. Jadi untuk versioning sendiri itu dia cara kerjanya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat nanti di monitor itu kita contohnya lihat di sini ada proses version. Jadi kalaupun kita sudah naikkan versi prosesnya, itu dia akan bisa tetap diproses karena masih di-keep di sini sebagai proses version seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak Andi. Oke, ya. Berikutnya masih ada satu pertanyaan lagi Pak, masih menyambung mungkin. Apakah Joget sudah support e-sign? Ya, mungkin bisa dijawab oleh Pak Indra ya. Pak Indra. Oke, sorry Pak Indra. Atau ya kalau untuk e-sign ya Pak, kalau e-sign atau signature yang ada di Joget saat ini untuk di form itu ada namanya signature Pak. Jadi ini untuk mensimulasikan penggambaran atau pembuatan skenario signature ya Pak. Misalkan seperti ini. Misalkan ada sign seperti itu. Kemudian kita klik OK. Jadi nanti user mengisi tanda tangannya di sini gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi nanti kalau di tablet mungkin lebih mudah dalam proses signature-nya. Tapi kalau yang dimaksud adalah digital signature, itu memang harus diintegrasikan Pak dengan provider atau API dari penyedia digital signature-nya, seperti itu. Ya, silakan Pak Andi atau Pak Andra. Oke, Pak Indra mungkin mau menambahkan? Oke,
penggunaan e-sign ini memang seperti yang Pak Fahmi tadi informasikan bahwa memang dari sisi fitur kita sudah punya atau juga itu sudah memiliki fitur signature, cuma memang ketika nanti ada keperluan signature yang lebih advance, misalkan signature itu harus dapat verifikasi dari misalkan Kominfo, dan nanti itu masih ongoing proses dan kita sekarang untuk misalkan solusi sekarang sudah bisa atau bisa kita gunakan solusi dari third party apps, kemudian nanti kita integrasikan via API. Jadi seharusnya itu bisa menjadi solusinya sih Pak. Dan itu tambahannya. Oke, terima kasih untuk Pak Indra yang sudah menjawab. Oh, ini satu lagi Pak Indra, ada pertanyaan juga terkait emas KYC ini berbayar ya Pak? Kalau iya bisa dijabarkan nggak Pak? Oke, terima kasih Pak Andi. Pertanyaannya cukup bagus. Jadi emas IKWC ini secara model pricing-nya memang berbayar Pak ya. Nanti akan dibayar berdasarkan dengan jumlah dari capture datanya seperti itu. Jadi berapa kali dia akan hit data untuk melakukan capturing dan juga verifikasi tadi selfie, dan nanti pricing-nya akan dihitung berdasarkan pemodelan tersebut, Pak. Dan untuk pricing lengkapnya mungkin nanti bisa kita berikan atau mungkin partner nanti bisa memberikan kepada Bapak untuk lebih keterangan lebih lanjutnya, Pak. Seperti itu, mudah-mudahan menjawab. Sedikit menambahkan Pak Andi, Pak Indra. Ya, untuk proses integrasi tadi ID verification sebenarnya tidak melulu ya atau tidak harus menggunakan eKYC di Joget. Jadi kalau mungkin teman-teman sudah punya API provider API untuk KTP atau OCR gitu misalkan, ataupun bahkan tadi facial recognition, itu bisa dicoba diintegrasikan dengan Joget. Jadi nanti Joget memanggil API tadi gitu ya. Kalau bisa diintegrasikannya baik dengan JSON tool plugin yang sudah tersedia secara out of the box di Joget Enterprise, ataupun misalkan teman-teman bisa develop sendiri menggunakan custom plugin seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Andi. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaannya masih banyak ya Pak. Ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan untuk mobile apps katanya dengan terus pembacaan untuk QR code, apakah bisa dilakukan dengan Joget? Silakan mungkin Pak Fahmi ya, seperti ini bisa menjawab ini. Ya, ini ya mungkin tadi yang didemokan Mas Indra itu kalau mobile apps yang tadi didemokan Pak Indra itu tadi menggunakan ini Pak, akses dari browser langsung ya. Jadi dari browser, kemudian tadi apps-nya tadi desain formnya sudah memungkinkan untuk capture foto gitu ya. Begitu juga dengan QR code, sebenarnya kalau QR code itu tadi bisa di-capture dengan kamera, mestinya bisa diproses di belakang gitu ya Pak. Dan untuk demo yang tadi disampaikan Pak Indra, itu aksesnya pakai Google Chrome ya Mas Indra ya? Google Betul, Chrome Pak yang ada Fahmi. di Android maksud saya. Yes, betul. Ya. Nah, mobile apps-nya itu karena memang Joget DX ini sudah disupport oleh PWA, teknologi PWA, jadi bisa diakses langsung dari browser. Nanti kalau di Android itu ada opsi untuk menambahkan apps-nya sebagai launcher ya di Android-nya seperti itu. Dan kalau misalkan kita tidak mau akses via browser pun dari Joget di App Store ya, itu sudah ada Joget mobile-nya gitu ya. Walaupun itu sebenarnya fungsinya mirip juga dengan browser. Jadi cuma dibungkus saja dengan menggunakan Joget wadahnya dari Joget mobile app seperti itu. Ya, begitu Pak Andi, Pak Indra. Ya, oke, terima kasih Pak. Jawabannya luar biasa tepat ya Pak. Nah, sorry, ada pertanyaan lanjutan Pak dari yang tadi sebelumnya mungkin hampir sama dengan yang versioning. Ini ada pertanyaan, kalau ada perubahan workflow, apakah data outstanding yang masih outstanding itu masih bisa digunakan atau perlu input baru lagi? Ya, tadi seperti mungkin saya sudah sempat singgung sedikit ya Pak untuk workflow. Jadi kalau misalkan ada perubahan,
Itu secara kalau dari yang praktik yang kita lakukan itu mestinya masih ada, Pak. Jadi termasuk seperti yang tadi contohnya di workflow proses ya, itu data sudah submit, tapi kemudian ada perubahan workflow proses, itu yang lama masih bisa diproses mestinya, Pak, selama dia melakukan proses duplikat dari versi yang sebelumnya gitu. Jadi versi yang sebelumnya masih bisa tetap berjalan secara proses ya, tapi karena dia ada perubahan flow, nanti user-user yang submit kemudian itu akan menggunakan flow yang baru seperti itu. Jadi mestinya tidak ada masalah dari sisi data lama dan data baru selama kita maintain versioning di Joget seperti itu. Ya, silakan Pak Andi. Sorry. Ini ada 2 dan 3 pertanyaan lagi ya Pak. Mungkin kita bisa jawab ini. Tapi untuk sesi ini mungkin kita akan tutup terlebih dahulu kalau misalnya sudah menjawab yang 4 terakhir ini ya Pak. Ada pertanyaan tentang security katanya dari Joget DX, sejauh mana keamanan dari web hack dan lain-lain. Mungkin Pak Indra bisa menjawab. Oke Pak, terima kasih. Tentang security di Joget DX ini memang dari sisi prinsipalnya kita sudah ada verifikasi Pak ya, bahwa kita sudah lolos untuk security dan compliance dari PISMA. Setahu saya di sana kita rutin untuk melakukan scanning untuk terutama terkait keamanan data. Nah, di sana tuh ada beberapa kriteria semacam pen test-nya itu nantinya ada salah satunya itu adalah security tentang keamanan web hack dan lain-lain. Dan di sana kalau saya lihat secara sekilas di sertifikatnya itu kita sudah mempunyai bintang 5 ya dari 5 terkait dengan performance dari security-nya. Dan nanti mungkin tadi siapa mungkin Pandi yang bertanya, mungkin nanti kalau diperlukan nanti bisa kita share via email terkait dengan sertifikat dari security tersebut. Jadi di sini saya ingin menegaskan bahwa Joget DX sudah secure dan juga sudah terverifikasi dari sisi keamanan dan dengan standar enterprise-nya. Seperti itu Pak, mudah-mudahan menjawab. Atau mungkin Pak Fahmi ada tambahan? Ya, mungkin sudah dijelaskan Pak Indra tadi. Jadi security dan compliance nanti teman-teman bisa cek juga dari community atau dari dev.joget.org/community. Di situ ada security and compliance, di mana Joget sudah comply tadi, termasuk Joget mendapatkan 5 star ya, Fortify on demand untuk security ratingnya. Lalu PCI compliance dan DISA stick compliance juga. Jadi ada sejumlah security compliance yang dipenuhi oleh Joget seperti itu. Tapi memang kalau biasanya yang di praktek yang sering kita temui di enterprise, terutama kalau aplikasi-aplikasi yang ingin dipublish untuk bisa publicly accessible via internet misalnya, itu ada dilakukan proses pentest ya atau penetration testing, dan itu bisa dilakukan baik untuk si platform Jogetnya ataupun untuk aplikasi yang kita bangun di atas Joget seperti itu Pak Andi dan Pak Indra. Oke. Terima kasih Pak. Masih ada 3 pertanyaan lagi, tapi masih terkait cukup teknis ya Pak. Mungkin nanti dipertimbangkan saja Pak, dijawab sebegini atau dijawab nanti offline. Ada pertanyaan, bagaimana prosedur terbaik saat perubahan desain proses atau workflow, di mana workflow sebelumnya sudah ada transaksi berjalan. Tentunya perubahan proses baru tidak merusak proses transaksi yang sedang berjalan. Note. Jadi sepertinya ini penanya sudah pernah menggunakan ya Pak Joget. Walaupun kita nggak tahu versinya berapa. Terkadang perubahan proses baru menyebabkan transaksi menjadi komplit secara otomatis. Mungkin Pak Fahmi bisa menjawab. Ya, ini mungkin tadi sempat juga kita tunjukkan ya. Mungkin kalau boleh kita lihat lagi Pak Andi dari aplikasi Pak Andi. Saya izin share screen, Mas Indra.
Ini tadi contoh aplikasi yang sudah kita punya ya, aplikasi customer registration ini masih versi 1 gitu ya. Kemudian misalkan saat ini sudah ada versi 2, kemudian yang dipublish adalah versi 1 gitu ya. Jadi kalau kita akses atau launch seperti ini, kemudian saya submit misalnya, tes 1, 2, 3, ini coba kita submit ya. Nah, secara flow, dia sebenarnya kalau kita lihat dari monitor ya, data nomor 3 ini versi prosesnya adalah versi 1. Artinya kalau kita kembali lagi ke desain proses, itu adalah versi proses di mana prosesnya merupakan versi 1. Nah, kemudian tadi pertanyaannya gimana kalau misalkan kemudian transaksi masih berjalan, belum selesai, lalu ada perubahan di desain prosesnya. Sebagai contoh, di sini tadi sudah saya klik ya untuk versi 2-nya. Lalu di versi 2 ini misalkan coba kita lihat ya, kita view, lalu kita klik prosesnya, misalnya kita ubah nih, tidak ada clarification misalnya, atau kita hilangkan gitu ya, karena ada change request misalnya. Nah, di sini saya coba klik desain proses, lalu kemudian di sini saya hapus, ya, lalu saya klik deploy. Kita klik OK, ya, deployment successful, kemudian ya kita refresh lagi yang ini. Oke, kemudian versinya tadi yang kita publish sekarang versi 2 misalnya, karena misalkan change request-nya sudah di-approve oleh user gitu ya. Jadi kita publish, kita go live-kan. Sedangkan tadi masih ada satu proses yang berjalan ya. Kita coba klik di desain atau di monitoring prosesnya, di refresh di sini. Ya, di sini tidak ada perubahan ya. Jadi versi prosesnya masih versi 1. Artinya apa? Artinya masih bisa dilanjutkan data itu ya, walaupun sudah ada perubahan proses yang terbaru ya. Sebagai contoh ini versi 2 sudah berubah ya dibandingkan dengan versi sebelumnya yaitu versi 1. Coba kita klik lagi ya, ini masih versi 1 masih ada clarification, sedangkan versi 2 tadi sudah tidak ada ya. Nah, sekarang kita coba lihat datanya di proses approval-nya. Nah, ini masih ada data yang tadi disubmit ya. Jadi masih bisa dilakukan seperti ini gitu ya untuk proses approval-nya, walaupun dia sebenarnya sudah versi yang tidak terpublish lagi gitu ya. Karena memang dia masih gantung, ya kita bisa lanjutkan untuk proses approval. Nah, kemudian kalau ada user submit lagi, nanti dia baru masuk ke proses yang baru gitu ya. Kita coba lagi KTP 23 tes misalnya. Kita klik submit. Oke, kita cek di monitor, ya ada proses ID nomor 4, versi prosesnya sekarang versi 3 ya. Yang tadi, yang nomor 3, versi 1 sudah komplit. Jadi seperti itu Pak. Salah satu best practice-nya biasanya kita pisahkan, atau kalau memang ada perubahan di tengah jalan seperti ini, disarankan menggunakan versioning atau versi yang terbaru seperti itu. Jadi ini untuk menjaga proses-proses yang masih berjalan di versi yang lama, supaya masih bisa dilanjutkan atau masih bisa di continue di step berikutnya atau di kemudian hari begitu Pak. Gitu Pak Andi, mudah-mudahan menjawab. Ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan bisa disampaikan via email. Nanti untuk kontak person akan di-sharing. Lalu pertanyaan berikutnya, ada beberapa pertanyaan sekaligus ini. Ya, apakah bisa dihubungkan geotek jika dilakukan via mobile katanya? Pak Indra? Oh, oke Pak, pertanyaan yang menarik. Jadi, apakah geotek bisa kita kita get untuk joget versi mobile misalkan? Nah, untuk pertanyaan tersebut, ya mungkin sambil di-share dan juga oleh Pak Fahmi dibantu. Jadi kita untuk sebagai percontohan, kalau jawabannya dari sisi jawaban itu dimungkinkan Pak, dengan penggunaan JogetX kita bisa mengambil geotagnya. Nah, kalau misalkan ingin satu referensi, Bapak boleh mengunjungi Joget Marketplace, kemudian nanti Bapak install apps Google Maps. Jadi di sini ada Google Maps apps ya kita sebutnya. Nah, di sini ada sampel untuk melakukan get dari geotagnya, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak nanti install apps-nya, kemudian nanti Bapak execute,
Nah, nanti di sana akan ada field yang nanti bisa melakukan get data untuk geotag-nya, Pak. Oke, jadi misalkan, nah kalau misalnya, nah di sini nanti akan muncul ketika kita misalkan get current location, nanti dia akan secara otomatis akan mendeteksi koordinat, kemudian latitude dan juga longitude-nya. Jadi ini bisa kita jadikan referensi untuk nantinya Bapak bisa mendapatkan geotag location-nya, Pak. Oke, seperti itu Pak, mudah-mudahan menjawab. Oke, ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang teknis. Apakah API yang dibuat dapat di-embed di field tertentu? Mungkin nanti ini kita jawab secara terpisah ya Pak via email. Lalu yang berikutnya, kondisi iktp sudah buram, dapatkah diedit kembali dan berapa persen kecocokan OCR-nya? Setahu saya kalau untuk iktp yang sudah buram itu kita tidak bisa edit, tapi untuk kecocokan itu juga tergantung ya Pak, nanti dari sisi foto ya. Mungkin Pak Fahmi atau Pak Indra bisa menjawab. Ya, mungkin maksudnya gini mungkin ya Pak. Jadi kalau iktp kita sudah foto, kemudian tadi hasil API-nya tadi di mapping ke dalam form seperti ini, itu masih bisa diedit ya. Ini sebenarnya tergantung desain formnya Pak. Jadi kalau di form ini masih dibuat tidak read only ya berarti masih bisa dilakukan modifikasi. Jadi seperti yang tadi ditunjukkan Mas Indra, iktp-nya tadi di capture, kemudian OCR-nya baca datanya masuk ke dalam field-nya. Untuk di case yang aplikasi emas eKYC ini, dia masih bisa dilakukan editing, Pak. Jadi kalau misalkan ada kesalahan baca dari OCR-nya, itu masih bisa dilakukan proses edit, lalu kemudian dia submit, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau yang tadi, yang kemudian dari sisi proses ya, tadi ada facial biometric result, misalkan seperti ini. Ini kan yang tadi menghasilkan apakah pass atau failed ya, berhasil atau gagal, dia secara data ini bisa kita atur supaya dia tidak bisa edit face matching score-nya gitu. Jadi dibuat read only misalnya. Ini kita buat read only jadi dia tidak bisa memanipulasi data tersebut misalnya. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi tergantung ya, misalkan tadi hasil foto dari iktp kita masih bisa lakukan perubahan, sedangkan hasil liveness-nya serta face matching score-nya ini bisa kita buat read only begitu, Pak. Ya, ini dibuat read only. Jadi kita bisa aturnya dengan cara seperti itu. Begitu Pak Andi. Ya, saya rasa sudah menjawab. Atau mau ada tambahan mungkin dari Pak Indra? Oke, sudah cukup Pak. Tadi sudah mewakili dari Pak Fahmi. Oke, ini ada 2 pertanyaan terakhir. Ya. Seperti apakah pengelolaan data atau database jika kita menggunakan platform Joget DX ini? Yang kita asumsikan tersimpan di Joget Cloud. Jadi mungkin yang digunakan versinya ada cloud ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu, Joget sendiri memang ada beberapa versi dan salah satunya adalah Joget Cloud dan juga Joget On-Premise. Nah, saya lanjutkan pertanyaannya, misalnya kita ingin mengelola sendiri database-nya karena ada data yang sensitif seperti misalnya nomor KTP dan lain-lain, apakah ada konfigurasi untuk mengakomodasi keperluan tersebut? Misal jika kita ingin ingin memakai property database yang sudah kita punya. Ya, mungkin Pak Fahmi mungkin bisa menjawab. Ya. Untuk Joget Cloud sendiri, dari yang kita punya itu memang ini ya Pak Andi, ada beberapa versi cloud yang versi basic, kemudian sampai detailnya nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Andi. Yang on cloud itu ada yang memang dikelola langsung oleh prinsipal Joget, di mana datanya kita tidak punya akses gitu ya, dan kalau mau akses pun harus dilakukan proses request ke tim Joget. Ada juga cloud yang kita kelola sendiri atau data itu nanti kita bisa atur sesuai dengan database yang kita inginkan misalnya seperti pertanyaannya tadi. Jadi
Kalau untuk yang cloud sendiri itu tergantung dari versinya, Pak. Apakah versi yang kita gunakan itu masih basic sehingga kita tidak bisa punya akses ke dalam database-nya, atau versi cloud yang kita punya akses langsung ke dalam database-nya. Itu tentu saja masih bisa dilakukan atau menggunakan proprietary DB yang dimiliki gitu, Pak. Begitu Pak Andi, mungkin bisa ditambahkan? Ya, kalau untuk versi Jukit Cloud kita memang ada beberapa ya Pak. Yang pertama yang biasa yang umum itu Jukit Cloud. Lalu yang kedua itu Managed Service dan juga yang ketiga adalah VPS version. Yang tentunya yang paling tinggi itu ya virtual private tentunya yang VPS yang bisa kita lakukan akses langsung ke dalam database. Sedangkan yang lain itu kita hanya bisa mengelola saja dan database-nya mungkin hanya bisa kita ekspor ya Pak, bisa kita ambil datanya menggunakan baik itu mungkin bentuknya teks atau Excel yang kita bisa olah sendiri di personal komputer kita nantinya. Ya, selain itu datanya semua akan tersimpan di layanan cloud yang ada. Ya, mungkin itu Pak, mungkin yang bisa saya tambahkan. Ya, mudah-mudahan menjawab. Lalu dua pertanyaan terakhir. Ya, apakah sudah ada versi terbaru dari Joget DX itu versinya berapa katanya Pak? Bisa ini yang terakhir versi Ya. berapa ya Pak? Yang terbaru 7022. 7022 ya Ya, Pak. Itu nanti ngeceknya di mana ya Pak? Biar ya kita itu berapa pada tahu juga nih. ya biasanya kalau dari yang salah satu yang kita ikuti dari Twitter, Pak, dari Twitternya Joget itu kadang launch informasikan juga versi-versi terbaru yang ada di DX, termasuk informasi-informasi yang lain ya, seperti itu. Oke. Lalu mungkin ada grup atau community yang bahas masalah teknisnya katanya untuk pembuatan plugin selain dari prinsipal tentunya dari kita atau dari teman-teman community lain yang sudah Ya, saat ada ini di belum tersedia, akses. Pak Andi. Saat Belum ini ya kita Pak. belum punya community-nya gitu ya. Jadi mungkin ya kalau dari peserta atau dari teman-teman mau menginisiasi boleh juga, nanti kita bisa nimbrung di situ juga, nggak masalah sih. Tapi kalau untuk Ya, yang community ya memang dari Joget biasanya mengarahkannya ke dev.joget.org/community itu sih Pak. Gitu. Untuk saat ini yang Indonesia juga kita belum initiate ya, mungkin bisa jadi good notes Pak Andi untuk ke depan kita bikin community seperti itu Pak. boleh Pak. Kita ingin kalau memang bisa ya kita juga kembangkan ya Pak. Karena memang banyak sekali pengguna dari Joget DX ini di Indonesia ya, Jogetnya sendiri sudah cukup banyak itu penggunanya. Oke, waduh, ini masih ada satu pertanyaan lagi Pak terkait dengan upload IKTP katanya. Apakah lewat upload IKTP memungkinkan untuk dapat semua data keluarga, misalnya anak istri supaya tidak ada input data keluarga? Saya rasa sih nggak mungkin, kecuali akses ke Duscapil ya. Tapi Ya, Duscapil pun kayaknya nggak memungkinkan juga untuk dari IKTP langsung ini. Sehingga saya catatan sipil itu tidak terkoneksi, IKTP sendiri tidak terkoneksi langsung dengan catatan sipil. Tapi nggak tahu, mungkin Pak Fahmi bisa menjawab lebih ya. jelas. Terus terang kita juga belum tahu Pak apakah dari Disdukcapil atau Kementerian Dalam Negeri memprovide data itu kalaupun iya mungkin kita harus ada semacam kerjasama gitu ya, atau MOU mungkin gitu dengan Disdukcapil atau Kemendagri, mungkin saya kurang paham yang bagian itu. Nah, tapi ya sebenarnya kalau tadi prinsipnya apakah memungkinkan kita bisa dapat data yang lain berdasarkan data IKTP ya. Tadi kalau kita punya NIK-nya mungkin kalau dari Disdukcapil ada API yang bisa dengan melemparkan variabel itu atau parameter itu sebagai key gitu ya. Kemudian kita dapat return berupa data keluarga ya itu bisa diolah di Joget sebenarnya. Kalau dari sisi Joget tergantung dari API implementation berarti Pak Andi. Terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, benar-benar terakhir. Kalau kita mau upgrade ke versi Jogetnya, apakah ada pengaruh dengan aplikasi tadi seperti sudah ditanyakan juga ya, aplikasi yang sedang berjalan
saat ini kami masih menggunakan joget versi 7.0 katanya. Oh iya. Mungkin yang dimaksud dengan jogetnya mungkin major ya, sorry minor ya Pak, bukan major version. Oh iya. Iya. Mungkin Pak. Kalau dari pengalaman kami, memang versi upgrade seperti yang sekarang ada 7.0.22 itu kan minor version dari versi 7 ya, relatif itu melengkapi atau memperbaiki bugs-bugs yang ditemui sebelumnya. Jadi karena masih dalam versi major yang sama atau versi mayor yang sama, relatif tidak banyak pengaruh, justru malah dia diimprove dari sisi perbaikannya gitu Pak Andi. Nah, tapi kalau misalkan dari 7 terus kemudian sekarang keluar versi 8 misalnya nanti, nah itu tentu saja berpengaruh ya karena wadahnya ada perubahan gitu ya. Bisa jadi dari UI-nya atau dari mungkin kalau kita develop apps-nya ada custom HTML berupa JavaScript, CSS, apalagi ya itu tentu saja pengaruh kalau sekali lagi ya kalau versi yang berubah adalah versi majornya. Tapi kalau masih minor version seperti dari 7.0 ke 7.0.22 seperti yang tadi saya sampaikan itu relatif masih pengaruhnya kecil ya, walaupun tetap harus dilakukan cek lagi gitu kan. Oke, terima kasih Pak. Saya rasa cukup ya pertanyaannya banyak sekali dan sudah cukup detail ya. Saya rasa mungkin untuk sebelum kita akhiri dengan webinar kali ini yang saya lihat para pesertanya sangat antusias ya Pak. Mungkin ada poin-poin yang bisa dibagikan kepada teman-teman terkait dengan sesi webinar kita kali ini. Mungkin dari Pak Indra terlebih dahulu. Oke Pak, terima kasih dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti webinar kali ini, telah meluangkan waktunya, dan mohon maaf tadi apabila misalkan ada pertanyaan yang memang belum bisa dijawab dengan memuaskan, nanti mungkin Bapak sekalian bisa kontak kita, baik ke Pak Fahmi ataupun ke saya via email yang ada di screen. Nah, ya mungkin dari saya ingin sedikit memberikan suggestion Pak bahwa dengan kita membuktikan bahwa kita bisa dapat memodernisasi proses onboarding dengan begitu ringkas, dengan begitu kita bisa bilang cepat ya. Nah, dengan penggunaan JogetDX ini tentunya akan memberikan beberapa kemungkinan lainnya yang nanti dapat mempermudah atau dapat membuat optimal sebuah proses yang konvensional, Pak. Jadi tentunya silakan teman-teman, apalagi yang sudah menggunakan Joget, silakan untuk explore di Joget Marketplace. Di sana banyak plugin-plugin yang menarik. Juga nanti mungkin tadi ada pertanyaan juga terkait dengan upgrade dari Joget DX, Pak ya. Dan mungkin kita inform juga di sini bahwa di tahun depan, di awal tahun nanti akan ada Joget versi terbaru, versi 8 yang tentunya akan banyak improvisasi, baik dari interface, experience, juga fitur-fitur lainnya. Dan ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat sore. Ya, silakan mungkin dari Pak Fahmi kalau ada tambahan. Baik, terima kasih Pak Andi, Pak Indra. Ya, sekali lagi saya juga menyampaikan terima kasih atas atensi dari teman-teman sekalian untuk mengikuti webinar kali ini dan juga minta maaf apabila ada kekurangan. Kemudian terkait dengan simpulan ya dikit dari webinar yang kita adakan hari ini, mudah-mudahan memberikan insight kepada teman-teman untuk mengeksplor mengenai kemampuan dari Joget DX yang diharapkan bisa mengimprove atau membuat lebih efisien lagi proses pembuatan aplikasinya, di mana salah satu case-nya tadi adalah customer onboarding, dan tentu saja itu bisa dikembangkan lagi ide-idenya ke dalam organisasi kita ya untuk melakukan proses improvement dari bisnis proses yang kita sudah punya. Demikian Pak Andi, sekali lagi mudah-mudahan journey teman-teman menggunakan Joget DX bisa memudahkan, bisa mengimprove ya proses bisnis yang ada di organisasi masing-masing. Demikian Pak Andi, terima kasih. Selamat sore. Oke, selamat sore Pak. Terima kasih juga untuk Pak Fahmi, Pak Indra yang sudah meluangkan waktu ya sharing session di sore hari ini. Kami berterima kasih karena mereka meluangkan waktu ya untuk memberikan sesi webinar ini. Dan kami juga berterima kasih pada para peserta. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada beberapa gangguan dan beberapa hal yang tidak berkenan di teman-teman peserta webinar. Kami
sampaikan juga untuk sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan bisa kembali disampaikan via email ke para pembicara, dalam hal ini Pak Fahmi dan Pak Indra, yang sesuai dengan yang ditampilkan di layar emailnya. Silahkan bisa menghubungi beliau, nanti mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa dijawab kemudian. Dan terima kasih untuk semua, kembali untuk semua peserta. Ya, kami harapkan juga nanti ada webinar berikutnya yang bisa diikuti, silahkan. Nanti kami akan informasikan via email kami biasanya. Dan kami terima kasih, saya ucapkan kembali sehat selalu, sukses selalu buat teman-teman. Silahkan, terima kasih.